Upaya Kalan sebelumnya untuk putus dengannya tidak berhasil, gengs. Lalu karena dia mengancam akan bunuh diri setiap kali Jole Kalan akan memutuskan hubungan. Akhirnya Kalan pun berhasil memutuskan hubungan dengan Banner. Tetapi keputusan ini berakibat fatal bagi Jole Kalan. Ketika Kalan pingsan, Banner membalikkan tubuhnya dan menembaknya sekali lagi di antara kedua matanya di sini, gengs. Kemudian dia mendorongnya dari tebing setinggi 40 kaki. Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dan pada malam ini saya akan membahas tentang kematian seorang remaja putri berusia 18 tahun dari negara Amerika Serikat. Ia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri saat dia pergi dengan mantan pacarnya ke sebuah bukit yang ada di Alabama. Lalu bagaimanakah kronologi tentang kematian remaja tersebut? Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja ya kita masuk kepada pembahasannya. Let's go. Jadi guys, remaja yang saya bahas pada video kali ini bernama Jole Kalan, lahir pada tanggal 29 Desember 1996. Jole Kalan tumbuh dengan kehidupan yang serba Amerika. Di sekolah menengah, dia dikenal sebagai gadis cantik dan populer dengan tubuh mungil 4'10" dan pandai mewarnai rambutnya dengan warna pink dan ungu yang punk. Cerita berikutnya, dia pun bertemu dengan pria, sebut saja namanya Lauren Daniel Banner yang berusia 20 tahun. Menurut teman-teman sekolahnya, Lauren Banner ini dikenal orang yang posesif dan Lauren Banner ini hanya ingin Jole Kalan menghabiskan waktunya dengan dia saja dan ia cemburu jika Jole Kalan main dengan teman-teman cowoknya. Upaya Kalan sebelumnya untuk putus dengannya tidak berhasil, gengs. Lalu karena dia mengancam akan bunuh diri setiap kali Jole Kalan akan memutuskan hubungan. Akhirnya Kalan pun berhasil memutuskan hubungan dengan Banner. Tetapi keputusan ini berakibat fatal bagi Jole Kalan. Beberapa bulan kemudian, Kalan memiliki kekasih baru, gengs, dan Banner menghubunginya untuk mengajaknya pergi mendaki hanya sebagai teman. Dia setuju dan bercanda. Jole Kalan mengirim SMS kepada seorang temannya pada malam sebelum pertemuan mereka. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda akan tahu dengan siapa saya pergi. Lalu guys, pada tanggal 30 Agustus 2015, pasangan itu membawa anjing saat pergi mendaki. Mereka pergi ke jalur Pinhoti, Taman Negara bagian Cheha di pedesaan Alabama. Banner dengan dingin mencatat peristiwa hari itu di halaman Instagramnya. Dia juga mengunggah 3 foto Kalan pada pendakian terakhir mereka bersama. Dengan foto terakhir dia di tebing dengan punggung menghadap kamera, diambil hanya beberapa menit sebelum dia menembak Jole Kalan 2 kali dengan cakar beruang 22, gengs. Jadi di sini Banner menembakkan peluru pertama ke bagian belakang kepalanya Jole Kalan, gengs. Ketika Kalan pingsan, Banner membalikkan tubuhnya dan menembaknya sekali lagi di antara kedua matanya di sini, gengs. Kemudian dia mendorongnya dari tebing setinggi 40 kaki. Lalu Banner kembali ke mobilnya di mana dia kemudian menelpon 911 untuk mengakui kejahatannya. Saya ingin menyerahkan diri atas pembunuhan mantan pacar saya, Jole Kalan, yang terjadi beberapa waktu lalu di Gunung Cheha. Itu isi telepon dia dengan 911, guys. Dia kemudian menunggu di sisi jalan sampai polisi tiba, guys. Nah, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan jasad Jole Kalan, guys. Banner berlumuran darah dan dengan cepat ditangkap dan didakwa dengan pembunuhannya, gengs. Yang mana Lauren Banner dia mengaku tidak bersalah di sini. Di persidangan pada November 2015, Banner mengklaim bahwa dia dan Kalan memiliki fakta pembunuhan bunuh diri yang dengan mudah tidak bisa dilalui setelah dia membunuh Kalan. Tetapi keluarga dan teman-teman Kalan menjelaskan bahwa korban sedang mempersiapkan masa depan dan di sini Jole Kalan tampak tidak tertekan dan kemungkinan besar Banner membunuh Kalan dengan darah dingin ketika dia menolak untuk menghidupkan kembali hubungan romantis mereka. Tetapi kemudian guys,
Pengacara Bandar berargumen bahwa dia menderita sindrom Asperger yang termasuk dalam spektrum autisme dan bahwa dia harus diberikan status pelanggar muda di bawah hukum Alabama. Setiap terdakwa di bawah usia 21 tahun dapat mengajukan status ini yang menjamin bahwa mereka menjalani hukuman tidak lebih dari 3 tahun, guys, untuk kejahatan mereka. Terlepas dari tingkat keparahannya itu, Michael Callan, ayah Jolie, menelpon afiliasi ABC lokal untuk mengajukan petisi status ini. Kehebohan media berikutnya membuat Bandar kembali ke pengadilan dalam waktu singkat, dan pada bulan Desember di tahun yang sama juga, tahun 2015, status pelanggar muda pun dicabut. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2017, Bandar mengaku bersalah atas pembunuhan Jolie Callan. Meskipun pengacaranya memohon keringanan hukuman, mengklaim bahwa ada bukti dia hidup dengan penyakit mental. Namun, hakim tidak mempedulikannya, guys. Bandar dijatuhi hukuman sebagai seorang dewasa dan mendapat hukuman 52 tahun penjara. Meskipun Bandar akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 15 tahun, Michael Callan merasa keadilan ditegakkan untuk putrinya hari itu. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Maksudnya, ayolah Anda tidak mendapatkan pelanggar muda dan mungkin 3 tahun untuk membunuh seseorang dengan berdarah dingin. Anda tidak mengerti itu, kata oleh ayah Jolie Callan. Kemudian ayahnya menyambung, Jolie adalah gadis yang manis. Dia manis, gadis yang baik. Saya pikir dia tersenyum hari ini. Itulah, guys, tadi sedikit cerita tentang kematian seorang remaja putri bernama Jolie Callan. Kisah ini sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Dan Lauren Bandar ini semoga ia sadar dengan perbuatannya ini, ya, guys. Oke, guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian kasih like dan kasih saran. Jika saya ada salah dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.